Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa, mahasiswa kelas pagi kita, hari ini hari Kamis. Ya. Kali ini kita akan melanjutkan teori atau materi, ya, materi yang selanjutnya. Kemarin itu tentang pola kegiatan ini masalahnya, dan juga apa namanya sistemnya, gitu ya. Nah, saat ini kita coba ya atau kita pelajari lagi eh, lanjutan daripada apa namanya materi kita yaitu bab 4 gitu ya. Bab 4 tentang teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Nah, pada bab-bab ini sekiranya kita akan mencoba mempelajari tentang apa itu teori permintaan, teori penawaran sampai kepada keseimbangan pasar seperti itu. Ya. Baik, kalau kita lihat di slide begitu ya, apa namanya pengertian daripada permintaan itu adalah eh, kalau kita lihat bahasa Inggris itu adalah demand gitu ya. Demand ini merupakan apa namanya eh, istilah umum yang biasa dipakai untuk menyatakan bahwasanya sebuah permintaan. Dikatakan di sini demand adalah atau permintaan adalah berbagai jumlah barang. Ya, ini kuncinya. Jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Ya. Jumlah barang yang diminta ya pastinya oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Kita ambil dari Prajoyo, Punawangsi, dan Antio tahun 2006. Nah, artinya apa? Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen, ya, baik berupa barang dan jasa, ini dikatakan sebagai apa namanya teori permintaan. Ya, berapa jumlah barangnya, kemudian pada kapan saat mintanya, gitu ya, periode tertentu, kemudian berapa harganya dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai ya, pengertian permintaan. Nah, tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah permintaan. Nah, kalau kita lihat di slide di sini, ya pertama itu adalah ya harga barang itu sendiri, gitu ya. Jumlah produk yang diminta atau yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh konsumen ini tergantung harga barang itu sendiri. Kalau harganya tinggi, bagaimana permintaannya? Kalau harga barangnya rendah, turun, bagaimana permintaannya? Kalau harganya tetap tidak berubah, bagaimana permintaannya? Itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Ya. Nah, dia ada produk lain. Kalau harga barang lain naik, gimana terhadap barang ini? Ya. Kalau harga barang itu turun, gimana terhadap barang ini? Kalau harga barang itu tetap, bagaimana terhadap harga barang ini? Ya. Nah, ini merupakan faktornya. Yang ketiga adalah corak distribusi pendapatan masyarakat, artinya tingkat pendapatan masyarakat. Ya, kalau masyarakat pendapatannya stabil atau merata, gitu ya, tentu akan mempengaruhi jumlah permintaan. Kalau orang yang berpenghasilan pasti berbeda, ya, memenuhi kebutuhannya dengan orang yang belum berpenghasilan. Yang keempat adalah cita rasa masyarakat. Ya, cita rasa masyarakat ini merupakan faktor juga yang menyebabkan ya besar kecilnya jumlah permintaan. Kalau masyarakatnya gemar gitu ya atau suka atau menyukai sebuah produk gitu ya, baik barang atau jasa, maka dia akan melakukan permintaan terhadap produk tersebut. Lalu yang kelima adalah jumlah penduduk. Ya. Jumlah penduduk ini merupakan sebuah faktor juga dalam mempengaruhi jumlah permintaan. Ya. Kalau penduduk satu misalkan jumlahnya hanya 100 orang, penduduk yang kedua atau desa yang kedua jumlahnya 1.000 orang, tentu akan beda jumlah permintaan yang dilakukan. Yang keenam adalah ramalan mengenai keadaan di masa akan datang. Ya, jadi ini terkait dengan kebutuhan, ya, kebutuhan yang akan datang. Sebentar lagi tahun baru, gitu ya. Padahal baru sebulan lagi, apa namanya tinggal sebulan lagi, tinggal 2 bulan lagi itu sudah gencar diprediksi dari sekarang, gitu ya. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Nah ini adalah salah satu bentuk apa namanya ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ya. Nah, kemudian
ya, hukum permintaan. Nah, kita sering mendengar beberapa istilah terkait dengan permintaan, salah satunya adalah hukum permintaan. Di sini dikatakan kalau harganya rendah, ya, maka barangnya akan semakin tinggi. Atau kalau kita baca gitu ya, semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak ya barang tersebut diminta. Berarti kalau harganya rendah, jumlah barang yang diminta akan tinggi. Sebaliknya, kalau harga itu tinggi, gitu ya, maka jumlah yang barang akan diminta akan sedikit. Dengan syarat tentu saja ceteris paribus. Ceteris paribus ini dimaksudkan adalah yang lain-lainnya tidak berubah. Ya. Nah, itu yang dikatakan dengan hukum permintaan ya. Kalau harganya naik, gitu ya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Baliknya, kalau harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Tentu saja konsumen ingin memilih harga yang lebih murah ketimbang harga yang lebih mahal. Ya, kalau harga murah orang berbondong-bondong akan membeli itu. Setidaknya orang akan melakukan pembelian tertarik dengan harga yang turun gitu ya. Bahkan yang tidak niat beli bisa jadi ingin membeli karena harganya yang turun tadi. Ini yang menyebabkan hukum permintaan itu muncul. Nah, daftar permintaan. Kalau kita bikin tabel, gitu ya, suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dan jumlah barang. Sementara kurva permintaan itu suatu kurva yang menggambarkan apa namanya sifat hubungan ya antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut ya, yang diminta para pembeli. Jadi nanti ada tabelnya ya, ada kurvanya yang digambarkan. Ini adalah hukum daripada si permintaan. Oke. Nah, ini adalah bentuk tabelnya. Ya, ini adalah bentuk tabel yang bisa kita lihat. Misalkan ini sebuah keadaan P atau keadaan Q, berubah keadaan R, berubah menjadi S, berubah menjadi T. Di saat kondisinya apa namanya masih gitu ya, kondisinya masih apa T, ini harganya 5.000. Nah, di saat harga 5.000, jumlah barang yang diminta ini bukan hanya 200. Pindah lagi kondisinya ke Q. Perubahan dari P dan Q ini sebesar 4.000. Dari 5.000 berubah menjadi 4.000. Berarti harga turun. Permintaan mengatakan pasti dia akan naik. Jumlah barang yang diminta akan naik. Kemudian turun lagi dari Q turun ke R. Ya, turun misalkan menjadi 3.000. Maka jumlah permintaannya akan naik menjadi 600. Turun lagi kondisinya ke S, maka misalkan harganya turun menjadi 2.000. Nah, ini diperkirakan jumlah barang yang diminta akan naik juga. Ya, menjadi berapa? 900. Kemudian berubah di harga terendah yaitu 1.000. Maka diperkirakan nanti dia juga akan naik menjadi di 1.300 dan begitu seterusnya. Dan dari bawah juga bisa. Ketika harga 1.000 ya, jumlah yang diminta ini 1.300, naik ya, dari 1.000 menjadi 2.000 dia akan turun permintaannya. Naik lagi menjadi 3.000 dia akan turun menjadi 600. Naik lagi menjadi 4.000 maka dia akan turun dari 600 menjadi 400. Naik lagi menjadi 5.000 maka dia akan turun dari 400 menjadi 2. Nah, ini dikatakan sebagai hukum permintaan. Apabila harganya turun, ya, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, apabila harganya naik, maka jumlah barang yang akan diminta akan mengalami penurunan. Nah, itu kalau kita sajikan melalui tabel. Ya. Nah, karena kalau tabel tersebut kita sajikan, lalu kita buat sebuah kurva, maka dia akan berbentuk seperti ini. Bahkan di saat barang harganya 4.000, 5.000 tadi ya, saat harga 5.000, ya, barang yang diperjualbelikan, kalau kita baca ini, di saat harga 5.000, barang yang diperjualbelikan hanya 200. Ini ada titik di sini. Ya. Nah, kemudian ketika
harganya ini, ya turun menjadi 4.000, istri 4.000 gitu ya, maka dia akan naik ya menjadi 400, ya 400 unit, maka ada titik di sini. Jika harganya turun menjadi 3.000, tentu saja barang yang diminta akan naik menjadi 600. Tadi akan ada titik di sini. Dan seterusnya, ketika harganya turun menjadi 2.000, dia akan ya, naik dari 600 menjadi 900. Maka dia akan ada titik di sini. Ketika harga turun menjadi berapa? 1.000 misalkan. Maka dia akan naik menjadi 1.300. Ya, di sini ya agak turun. Maka ada empat pergerakan di sini ya. Pergerakan pertama, ya kondisi kedua, ya kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi keempat, kelima. Kalau titik ini kita tarik garis lurus, maka dia akan membentuk seperti garis merah ini. Nah, ini dikatakan sebagai kurva permintaan. Ciri-cirinya adalah dia bergerak dari kiri atas ya ke kanan bawah, atau bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, ini dikatakan ya pergerakan. Ya. Kondisi ada 5 kondisi ya, ada 5 kondisi. Nanti dia mengalami pergerakan. Kadang naik gitu ya, ini kadang enggak, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan ya kurva permintaan ya terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga yang ada di tabel tadi. Nah, itu cara menjelaskan apa namanya hukum permintaan. Nah, sekarang kita lihat hukum permintaan pasar. Nah, jadi kalau dikatakan pasar itu kalau apa? Kalau dia itu apa namanya eh, yang meminta atau yang membeli lebih dari satu. Misal kayak gini, ya. Ini harga sama ya, dari 5.000 ya ke 4.000, 3.000 ke 2.000 sampai ke 1.000. Ini adalah apa namanya eh, ini ya sebuah pergerakan. Pergerakan. Baik. Dan kalau kita lihat ya di saat 5.000 ya Ali ya, membeli unit, Badu membeli 10 unit. Maka kalau digabung ini Ali dan Badu dia akan menjadi permintaan pasar. Itu juga kalau digabung 15 tambah 15 maka dia akan menjadi permintaan pasar 30. Jadi kalau semua permintaan Ali digabung dengan permintaan Badu, dia akan menjadi permintaan pasar. Jadi kesimpulannya, sebenarnya kalau sudah terjadi jual beli lebih dari satu pembeli, itu sudah bisa dikatakan sebuah permintaan pasar. Karena kita banyak ya, banyak ribuan ratusan jutaan pembeli dan seterusnya. Nah, ini tentang apa permintaan pasar. Tentu saja permintaan Ali dengan permintaan baru kemampuannya berbeda-beda. Ya, tiap orang memang mempunyai kemampuan daya beli yang berbeda di harga yang sama, kan gitu ya. Di harga yang sama Ali ya mungkin sama 10, ya, di harga 4.000 mungkin sama 15. Di harga 3.000 misalkan ya Ali bisa 30, ya Badu cuma 20. Di harga 2.000 misalkan Ali bisa 50, Badu misalkan hanya 30. Di harga 1.000 Ali bisa beli 70. Misalkan Badu hanya bisa 4. Nah, kemampuan beli yang berbeda-beda ini banyak faktor ya, bisa karena pendapatannya, bisa karena memang kebutuhannya dan seterusnya. Nah, kalau ini digabung, permintaan Ali dengan permintaan Badu, dia akan menjadi sebuah permintaan pasar. Nah, ini cara menjelaskan sebuah permintaan lebih daripada satu orang. Nah, kalau kita buat kurvanya ya sama juga seperti itu ya. Jadi apa namanya ini kurva di saat sendiri-sendiri ini DA ya, maksudnya adalah Ali dan ini permintaan Mbak. Ini buat kurvanya gitu ya. Di harga 5.000 ini dia, di harga 4.000 ini Ali ya, di harga 3.000 ini harga berapa tadi 2.000 ini dan di harga 1.000 apa dari ya langsung bisa membuat Pak seperti itu. Gimana dengan Badu? Badu juga begitu. Di harga 5.000 dia mampu beli sama harga misalkan 4.000 ya 15.
harga berapa lagi? 3.000 ya, dan seterusnya. Ini adalah permintaan perorangan ya, atau permintaan modal. Nah, kalau bagaimana cara membuat kurvanya? Tinggal digabungkan. Ya. Tinggal digabungkan ke apa namanya permintaan. Ya, ada tabel tadi ya, tinggal kita gabung. Tinggal kita ada gabung. Kita gabung. Di caranya ya, tinggal kita buat ya, buat kali ditambah badu ya berapa gitu kan, di saat 5.000 berapa, 20 kali dan badu saat 4.000 ini posisi dari ini di saat 2.000, pada saat ibu X-nya lebih besar ya jangkauannya. Kenapa? Karena ini sudah permintaan pasar yang lebih dari satu orang. Nah itu kira-kira ya yang bisa kita jelaskan atau pelajari tentang hukum eh, dan pengertian daripada permintaan. Nah, sekarang efek faktor bukan harga. Nah, ini banyak ya seperti yang katakan tadi. Banyak yaitu diantaranya misalkan ya, harga barang lain tidak sudah kita jelaskan ya, ada barang pengganti, ada barang pelengkap, bisa barang netral dan seterusnya. Kemudian pendapatan para pembeli ya, kan barang inferior, ini barang yang diminta bagi orang yang berpendapatan rendah misalnya. Lalu barang esensial, barang pokok ya, kayak sembako dan lalu barang normal ya, ini permintaan akan naik sejalan dengan pendapatan. Dengan barang mewah ya, ini barang yang diminta bagi orang berpendapatan menengah dan terusnya adalah ketiga beberapa faktor lain yaitu kayak distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi atau ramalan masa yang akan datang. Tadi sampaikan sebelumnya. Oke, eh, nah kita perhatikan ini apa namanya kurva, judulnya adalah gerakan kurva permintaan. Tadi sudah dikatakan ada berbagai gerakan yang dilakukan oleh apa gitu ya. Misal ini ya, bergerak misalkan dari R ke T itu namanya pergerakan. Ya pergerakan berarti naik gitu ya. Ini harganya naik. Sementara maaf, harganya naik ya, jumlah barang yang diminta akan turun. Inilah pergerakan. Pergerakan dari R ke T. Kalau pergerakan dari R ke S berarti harga turun ya. Harga dari 3.000 turun ke 2.000. Berarti ini turun nih. Karena turun, maka ya jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, ini pergerakan ya. Di pergerakannya ya bisa bisa naik dan bisa turun tergantung kondisi di pasar begitu ya. Harga kadang-kadang naik gitu kan. Harga kadang-kadang kadang turun. Mana pengaruhnya dengan pasar permintaan? Ya ini. Ya, kalau harga naik ya, dari R ke T atau dari 4.000 ke dari 3.000 ke 4.000 maka jumlah permintaan akan turun. Ya, dari 600 ke 400 maka titiknya ini dia. Kemudian kalau harganya turun ya dari R ke S, nah ini dari 3.000 ke 2.000. Nah, dia jumlah barang yang diminta akan naik. Misalkan ini ya ke 900. Ini ya bergerak sini, bergerak ke sana itu namanya pergerakan. Oke. Nah, itu dalam kurva apa namanya permintaan ya. Kita harus sudah bisa membaca ya kurva-kurva tersebut karena kita sudah mengetahui ya, dasar datanya dari mana dan konsep serta hukum definisi permintaan itu apa. Ya. Nah, sekarang ini adalah geser. Kalau geser ini beda ya. Bergeser ini terjadi permintaan baru ya. Kalau kita lihat di sini dia bergeser ya. Misalkan awalnya ini ya, P ya, harga ketemu Q gitu ya. Kalau dia turun, gesernya turun berarti di sini dia mengalami penurunan di sini gitu ya. Dia mengalami penurunan. Nah, misalkan harganya nggak berubah gitu ya, tapi jumlah permintaannya turun bisa jadi gitu ya. Nggak ada perubahan harga tapi jumlah permintaannya tuh. Terus sebaliknya dia bergeser jadi permintaan baru.
harganya tidak berubah, misalkan sama, tapi dia akan mengalami pergeseran permintaan dari Q1 ke Q2. Dan ini seterusnya bisa terjadi. Terjadi sebuah pasar. Nah, ini adalah pergeseran. Pergeseran permintaan, bisa dia turun, bisa dia naik. Nah, itu salah satu sifat atau dinamika yang ada di kurva permintaan. Nanti begitu juga dinamika yang terjadi di kurva penawaran. Nah, itu tentang permintaan, ya. Jadi kalau bicara permintaan, upayakan posisikan diri kita sebagai pembeli. Kan kalau pembeli itu kepinginnya harganya murah. Kalau harga murah, tadinya nggak niat beli, kita jadi beli. Tadinya niat beli satu, bisa jadi beli dua. Tadinya niat nganterin temen ke pasar, beli karena murah kita beli juga. Kalau harganya tinggi, ya tadinya beli dua bisa jadi beli satu. Tadinya beli satu, mungkin ditunda dulu belinya nanti kalau sudah murah. Nah ini logika atau cara pemahaman yang sederhana tentang teori. Nah sekarang kita lanjutkan dengan teori penawaran. Nah, penawaran atau supply. Supply ini bahasa Inggris adalah menyalurkan atau menyediakan atau memberikan penawaran. Kalau kita baca di situ, ya, penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa, ya, atau produk. Produk bisa berupa barang dan bisa berupa yang dijual pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu dan tempat tertentu. Apa saja faktor-faktor yang menentukan penawaran tersebut? Ya, pertama tentu saja harga barang itu sendiri. Yang kedua tentu saja harga barang lain. Yang ketiga, nah ini bedanya. Di sini ada biaya produksi. Karena untuk menciptakan produk, kan, kita kan butuh ya, butuh modal, butuh karyawan, butuh modal gitu ya, mesin kan gitu ya. Apalagi teknologi, apalagi kemampuan kewirausahaan gitu ya, dan seterusnya. Ini merupakan apa namanya faktor-faktor yang harus kita siapkan. Yang keempat adalah tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Tujuan-tujuan operasi ini maksudnya adalah bagaimana cara menghasilkan produk dan jasa itu seefektif dan efisien mungkin, ya, sehingga dia menjadi sebuah produk yang siap untuk dilempar pasar. Ya. Tujuannya apakah memang ingin memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pasar gitu ya, atau ingin membuat produk-produk tertentu yang menjadikan sebuah identitas bagi pasar tersebut dan seterusnya. Yang keempat adalah teknologi yang digunakan. Saat ini hampir ya, hampir semua pihak yang memproduksi produk, baik pun jasa ini sama selalu menggunakan teknologi yang dalam proses pembuatannya. Nah, setidaknya ini yang menjadi ya apa namanya faktor-faktor penentu jumlah permintaan yang bisa kita dapati sekarang. Tentu saja banyak gitu ya faktor lainnya. Namun kita sementara ini membahas beberapa faktor yang umum yang sering terjadi, yang bahkan memang wajib terjadi untuk menentukan besaran penawaran yang akan dipakai. Oke, sekarang kita next. Ya. Nah, nah, kemudian bagaimana hukum penawaran itu? Hukum penawaran itu ya terbalik ya, berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Di sini kalau misalkan harganya tinggi, ya, maka ya barang pun akan banyak. Kalau harganya rendah, maka barangnya akan rendah juga. Artinya apa? Harga yang tinggi ini ternyata memang menarik perhatian, ya, menarik perhatian apa namanya si pedagang atau si supplier, karena harga yang tinggi ini atau harga yang naik ini dapat memberikan potensi keuntungan bagi perusahaan. Nah, dengan demikian, dengan konsep ceteris paribus tadi, ya, kalau harganya tinggi tentu akan memberikan peluang keuntungan yang lebih banyak. Makanya dia supply banyak, ya maksudnya naik juga gitu ya. Kalau barangnya harga barangnya turun, maka dia akan pikir lagi, wah kalau harganya turun nanti barang yang kita jual turun juga, pasti nanti potensi keuntungannya bisa kurang, maka diturunkan juga supply. Nah itu ya cara tentang hukum apa namanya penawaran. Nah sekarang kurva penawaran ini juga sama ya, menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan daftar penawaran.
ya, atau tabel juga sama. Ini merupakan gambaran angka-angka yang berhubungan dengan jumlah barang yang ditawarkan. Baik, ini tabelnya ya. Ini tabelnya misalkan penawaran buku tulis. L3 penawaran buku tulis. Di sini ada 5 keadaan juga seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, kelima, nah, keadaan. Keadaan A gitu ya. Kemudian keadaan B. Keadaan A. Misalkan A ini. Di saat keadaan A harga barang misalkan 5.000. Ya, si penjual atau si supplier, ya pedagang menyediakan barang 900 unit. Ya. Ketika harga turun ya menjadi 4.000, ya dia turun juga dari 900 ke 800. Ketika turun lagi ke kondisi C, misalkan harga menjadi 3.000, ya turun juga supply-nya menjadi 600. Ketika ceri C ke D turun, maka turun juga. Ya. Misalkan ya harga turun dari 3.000 ke 2.000, maka si penawar atau si penjual dagang ini menurunkan juga stoknya atau menarik supply-nya juga menjadi 370. Ketika harga rendah sekali 1.000 gitu ya, maka dia juga akan menurunkan supply-nya. Ya ini harga udah rendah banget gitu ya. Maka saya harus menurunkan supply-nya. Kan pernah terjadi begitu ya di sebuah desa atau kecamatan, petani tomat gitu ya. Harganya jatuh, dia jatuh. Kilo itu cuma 2.000. Nah, terjadi tomat harganya sekilo 2.000. Karena nggak memberikan makna apa-apa, akhirnya tomat itu dibuang jalan, buang dan nilainya kan nol. Tidak ada supply. Dibuang di pinggir jalan, bentuk protes kepada pemerintah. Kenapa ini harga tomat menjadi jatuh seperti ini? Ya, ini bentuk protes daripada petani. Ya. Nah, dalam teori kita, dibuangnya tomat itu kan berarti kan nol, gitu ya. Sampai nol gitu kan, sampai nol karena harganya terlalu rendah. Nah, itu hukum hukum permintaan yang bisa kita pahami melalui ini. Maaf, hukum penawaran ya, salah. Hukum penawaran. Akan kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kurvanya sekarang ya. Kurva daripada hukum penawaran. Jadi dia berbalik. Tadi kalau si permintaan dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau hukum apa namanya? Hukum penawaran dia terbaliknya. Dia bergerak dari kiri bawah ke ke kanan atas. Ya. Nah, ini kok Pak memang harus seperti itu. Ya, tingkat kelandaiannya enggak juga. Ya, tergantung data yang diperoleh. Ya, dia bisa curam seperti ini, bisa kayak gini, bisa juga bergerak landai begini, bisa juga curam seperti ini, gitu ya. Bisa juga agak landai lagi begini. Nah, tetap ini hukum kurva daripada kurva penawaran. Ciri-cirinya adalah kalau kita lihat angka fungsinya dia bernilai positif koefisiennya. Kenapa positif? Ya kalau harga naik, gitu ya. Kalau harga naik ya barang yang ditawarkan naik. Kemudian kalau harga turun, ya barang ditawarkan juga turun. Berarti searah. Nah kata-kata searah ini positif. Efisiennya mempunyai posisi. Kalau penawaran kan beda. Kalau harga naik, barang yang diminta akan tuh turun. Kalau harga turun, barang yang diminta akan naik. Nah ini kan tidak searah. Maka koefisiennya biasa bernilai negatif. Nah, begitu juga kurva. Kurva kalau positif itu sudah pasti. Ya. Kurva itu kalau positif sudah pasti koefisiennya positif ya, sudah pasti bergeraknya dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau negatif sudah pasti ya si apa namanya si variabelnya itu ya, koefisien negatif bergerak dari kiri bawah karena kiri atas ke kanan ke kanan bawah. Nah, itu cara memahami kurva permintaan dan kurva tawaran. Nah, ini kurva yang bergeser ya, kurva yang bergeser. Ya, sama juga dengan permintaan tadi, dia bisa bergeser ke atas atau ke kiri, bisa juga bergeser ke bawah atau ke kanan. Di taat itu makanya tanpa misalkan ada perubahan harga, tetap dia kadang-kadang juga tanpa sebab ya bisa mengalami penurunan penawarannya. Ya, berarti kan faktor non harga penyebabnya gitu ya. Harganya nggak berubah nih, faktor lain berarti. Ya, dia juga bisa
naik jumlah suplainya, ya, bergerak dari B ke satu, naik, turun, ya, bergerak dari B1 ke BU. Ini pergeseran pada kurva penawaran. Nah, sekarang ada istilah, ya, keseimbangan atau equilibrium. Kalau kita baca di slide ini, ya, keseimbangan adalah keadaan di suatu pasar di mana jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu adalah sama dengan jumlah barang, ya, yang diminta, ya. Jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan nilainya sama, harganya sama. Pada tingkat harga harga tertentu, harga tertentu ini. Tiga cara menunjukkan keadaan keseimbang. Pertama dengan contoh menggunakan angka, ya, dengan menggunakan kurva, ya, tadi kurva itu, ya, penawaran permintaan. Juga bisa dengan menggunakan secara statistik. Bagaimana caranya? Bisa kita pelajari, ya. Bisa kita pelajari. Nah, ini menentukan keseimbangan secara angka. Baik, kita lihat di sini, ya. Tabel 4. Tabel 4 permintaan dan penawaran buku tulis. Nah, ini kan tadi data yang sebelumnya kita gabung, gitu, ya. Harga ini berubah dari 5.000, berubah menjadi 4.000, berubah menjadi 3.000, berubah menjadi 2.000, berubah menjadi 1.000. Sementara setiap, ya, jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan selalu bertolak belakang. Di harga 5.000, ya, jumlah barang yang diminta 200. Ya. Si pedagang menawarkan 900 unit. Pedagang pengennya 5.000 ini untungnya besar, makanya banyak. Sementara si pembeli kemahalan, makanya sedikit, gitu, ya. Oh, turun lagi deh. Nah, turun lagi. Nah, karena turun, ya, yang tadi 200 unit, 200 pembeli, ya, dia naik lagi menjadi 400 pembeli. Nah, kenapa dia harus turun? Ya, mengingat itu turun dari 900 ke 800. Kenapa? Karena harga sudah mulai, apa namanya, gara-gara ini kemahalan, gitu, ya. Nah, dia akan turunkan jumlah suplainya. Dan dia akan ketemu di angka 800. Ternyata masih kemahalan, gitu, ya. Si penjual, apa namanya, memang masih dapat untung lumayan, gitu, ya, tapi kan yang beli masih 400. Kemudian harga turun dari 4.000 ke 3.000. Nah, ini membuat jumlah pembeli naik dari 400 menjadi 600. Nah, kemudian di harga itu, maka ini dibuatlah sama. Kenapa? Jumlah yang dibutuhkan pembeli akan dipenuhi oleh apa namanya, maaf, penjual. Kalau ini kan enggak. Jumlah yang dijual 900, yang laku itu cuma 200. 700 kemana? Maka dikatakan kelebihan penawaran. Yang cuma butuh 400, dagangan 800 yang tersedia. Berarti 400 kemana? Berarti kelebihan penawaran. Kan kalau kelebihan penawaran nggak laku 400-nya, kan rugi perusahaan, gitu, ya. Dia saking tertariknya dengan harga tinggi tadi. Sementara pasar hanya bisa sanggup membayar atau membeli sebanyak 200 unit, 400 unit. Karena kalau harganya turun dari 4.000 ke 3.000, ya kan, ya, pasar ini merespon, berarti lakunya 400 unit. Nah, kemudian saat itulah si penjual, ya, ikut turun juga menjadi 600. Nah, ini ketemu. Artinya barang yang tersedia terjual habis oleh pasar, gitu, ya. Artinya yang dibutuhkan pasar terpenuhi oleh supplier atau penjual. Nah, harga berapa? Di harga 3.000. Nah, ini disebut dengan keseimbangan equilibrium. Keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ketika turun lagi harga, ya memang pembeli naik, ya. Pembeli naik. Tapi kan suplainya dikit. Kenapa dikit? Ya, untungnya kecil nih kalau kita jual 2.000, kata si penjual. Maka ini akan terjadi kelebihan permintaan. Akan terjadi kelebihan permintaan. Seandainya turunkan lagi harganya, ya banyak memang yang beli 1.300. Tapi ini si penjual semakin kecil. Kenapa? Ya terlalu kecil harganya. Potensi keuntungannya nggak ada. Bahkan bisa sampai nol, gitu, ya. Kalau harga terlalu nggak ada yang jual, nggak sanggup.
Untuk seimbang tadi, maka berupaya untuk menyeimbangkan ke angka 3.000. Kalau harga terlalu rendah. Kalau harga terlalu tinggi, mereka menyeimbangkan ke harga 3.000 juga. Agar apa? Agar terjadi keseimbangan antara jumlah barang yang diminta oleh pasar dengan jumlah barang yang di-supply ke pasar tersebut. Nah, ini penting. Kenapa? Guna menjaga keseimbangan pasar. Di sini nanti kondisinya si pembeli ini nggak bakal khawatir, ya, nggak bakal khawatir kekurangan produk karena sudah tersedia, ya, nggak khawatir kehabisan gitu ya, nggak khawatir nanti bakal berebut gitu ya. Di harga berapa? Di harga 3. Nah, si penjual juga begitu, nggak khawatir nggak laku. Dia nggak khawatir kalau barangnya nggak laku. Kenapa? Ya, karena memang yang butuh 600. Ya. Kita store memang kita buat 600, pasti habis gitu ya. Pasti habis atau pasti terjual. Dia nggak khawatir, nggak panik sama sekali barangnya nggak laku. Kenapa? Karena memang jumlah permintaannya itu memang 600. Itu sama, seimbang gitu ya, jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini kondisi pasar yang ideal dalam sebuah, dan ini yang kita alami sehari-hari. Kalau kita misalkan ingin haus, kita kan kepingin beli air mineral. Kita kan nggak pernah khawatir kehabisan air mineral. Apa? Karena memang sudah ada yang jual, sudah dipenuhi gitu ya. Nggak bakal khawatir, aduh ada nggak nih ya airnya, ada nggak nih ya air mineralnya. Itu juga si penjual, dia nggak khawatir nggak laku, pasti laku. Karena apa? Karena orang butuh. Ya. Di angka 3.000 misalkan per unit. Misalnya. Itu ilustrasi daripada keseimbangan pasar. Nah, baik, itu merupakan contoh sederhana daripada pergerakan harga, ya, dampaknya terhadap pergerakan permintaan dan pergerakan. Nah, ini tadi yang disebutkan ya, kita jelaskan lagi. Ada istilah kelebihan permintaan. Dikatakan kelebihan permintaan kalau misalkan ya jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan. Minta tinggi tapi penawarnya sedikit yang tersedia. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Karena banyak yang minta, dia naikin harganya gitu. Kelebihan penawaran atau excess supply, tadi excess demand ya. Jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Ya. Kalau kelebihan penawaran, ya, maka yang dilakukan adalah ini penjual akan menurunkan harga. Ya nggak laku, harganya tinggi, siapa yang mau beli? Maka harganya akan turun. Berupaya untuk menurunkan harga agar minat pembeli menjadi bertambah. Itu salah satu apa namanya kondisi di mana terjadi kelebihan atau kelebihan di. Nah, kalau digambarkan bisa seperti ini, ya. Menentukan keseimbangan secara grafik, ya, gambar 8. Penentuan harga dan jumlah buku yang diperjualbelikan misalnya. Di sini adalah terjadi kelebihan penawaran nih. Terjadi kelebihan penawaran. Kenapa? Ya, makanya untuk menjadi seimbang harganya akan diturunkan. Kita menjadi berarti 3.000 akan kembali ke sini. Di sini juga begitu, ya. Area kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan, nah, maka harga akan mengalami kenaikan. Nah, sebetulnya harga keseimbangan di mana? Harga keseimbangan adalah di sini. Harga 3.000, ya, barang diperjualbelikan adalah 600. Ini penting. Jika kelebihan penawaran, maka ini akan dilakukan sebuah apa namanya strategi untuk menaikkan atau menurunkan harga. Itu ya. Baik, menentukan keseimbangan secara matematik. Menentukan keseimbangan secara matematis. Kita lihat untuk umum persamaan permintaan. Nah, ya, dikatakan ya, dia bernilai negatif. Fungsi permintaan. Ini kan bernilai positif nih. Efisiennya lagi bernilai negatif. Di mana C adalah angka tetap. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Kita lebih mudah memahami ketika sudah ada contoh soal.
Kita lihat di sini. Kita akan contoh. Di sini ada contoh ya, sebuah hukum, sebuah fungsi ya. Temukan sebuah persamaan permintaan karet alam gitu ya. Karet dari suatu kampung adalah QD. QD ini quantity of demand. Ini fungsi permintaan. QD sama dengan 13.000 minus P. Kemudian fungsi penawaran QS. QS ini adalah quantity of supply. Supply minus 2.000 plus 2P. Pertanyaannya, berapakah harga karet dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Maksudnya dalam kondisi keseimbangan. Rumusnya adalah QD sama dengan QS. Ya. QD sama dengan QS. Kita lihat, masukkan saja fungsi QD-nya 13.000 minus P. Fungsi QS-nya minus 2.000 plus 2P. Ya. Nah, ya, ini akan menjadi 3P sama dengan 15.000. Karena ya kita hitung gitu ya. Kita hitung ya. Kita sudah tahu semua ya. Minus P pindah ke kanan menjadi 3P gitu ya. Ini 3P-nya. Kan gitu ya. Kemudian minus 2.000 pindah ke kiri menjadi plus 15.000. Nah, ini 15.000-nya. Ini 3P sama dengan 15.000. Nah, 15.000 dibagi 3, KP sama dengan 5.000. 15.000 dibagi 3, KP sama dengan 5.000. Nah, tingkat harga equilibrium dalam fungsi tersebut adalah permintaan dan penawaran tersebut adalah Rp5.000. Terus berapa kilogram atau berapa unit? Nah, tinggal kita masukkan saja angka 5.000 ini ke dalam Q-nya. Ya. Boleh melalui fungsi permintaan, boleh juga kita masukkan Q-nya ke fungsi penawaran. Kalau Q-nya kita ganti gitu ya, ini dengan apa namanya harga dengan harga gitu ya, atau P-nya kita ganti ya. Jadi ini 13.000 dikurang 5.000, P ini 5.000 ya. Ini 8.000 kilogram. Kalau P-nya kita ganti dengan 5.000, berarti minus 2.000 ditambah 10.000 sama dengan 8.000. Karena ini jumlah permintaan gitu ya, dengan jumlah penawaran ya, kuantitasnya sama. Di harga berapa? Di harga 5. Ini juga menjadi sebuah bagaimana cara kita melihat menentukan keseimbangan pasar melalui metode perhitungan. Ya, ini sangat mudah ya. Tinggal dibuat persamaannya, kemudian ditentukan nilai Q dan nilai P. Nah, perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran. Ini akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Sebetulnya ada 4 kemungkinan terjadi pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Ya. Ini yang disampilkan tadi, bergeser-geser itu ya. Yang pertama adalah bertambah. Ya. Permintaan bertambah. Kurva permintaan ini bergeser ke kanan. Kalau kita lihat kurva permintaan kan seperti ini. Nah, ini ya kurva permintaan. Dari kiri bawah ke kanan. Kalau permintaan bertambah, dia bergerak ke kanan. Ya. Bergeser ke kanan berarti ke sini gitu. Permintaan berkurang dia bergeser ke kiri. Kiri itu ke sini gitu ya. Permintaan berkurang. Penawaran bertambah, dia bergeser ke bawah. Kalau penawaran berarti kan dari sini ya. Nah, ini penawaran. Penawaran bertambah bergeser ke bawah. Bergeser ke bawah berarti ke sini. Penawaran bertambah bergeser ke bawah. Penawaran berkurang ini bergeser ke atas. Penawaran berkurang, geser ke atas. Nah, ini disebut dengan 4 kemungkinan ya, 4 kemungkinan apa namanya pergeseran-pergeseran yang akan terjadi pada kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini dia contohnya. Contohnya di bentuk grafik yang kita lihat di sini. Efek penambahan permintaan. Kalau penambahan permintaan, gimana terhadap supply-nya? Ini permintaan bertambah nih. Permintaan bertambah dari Q bertambah ke Q1. Maka harga akan naik. Harga akan naik dari P ke P1. Barang yang diperjualbelikan itu akan naik. Equilibriumnya akan berubah. Yang tadinya equilibrium pertama, ini akan naik menjadi equilibrium yang kedua. Dan supply-nya pun akan naik. Gara-gara pergeseran permintaan bertambah, maka jumlah barang yang disuplai juga akan mengalami pergeseran.
pergerakan gitu ya. Kalau ini pergerakan ya dalam satu garis gerak. Geseran permintaan ya bertambah, ini akan menyebabkan pergerakan penawaran juga akan bertambah sehingga bergerak dari E ke S1. Dia menjadi keseimbangan. Nah, ini juga sama ya, efek penambahan penawaran. Kalau penawaran bertambah, misalkan dari ini ya, dari S ke S1, maka ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan ya penambahan daripada, kalau kita lihat di sini gitu ya, pergerakan daripada permintaan. Gerakan daripada permintaan, yaitu bergesernya ke Q1. Dan harga akan turun gara-gara penambahan penawaran ya, barang banyak gitu ya, harga pasti turun ya, harga pasti itu. Nah, ini yang menyebabkan efek-efek ya terjadinya perubahan-perubahan di pada permintaan maupun pada penawaran. Nah, ini kita harus paham menjelaskan ini ya terkait dengan apa namanya kurva atau hukum. Nah, selanjutnya ini juga seperti itu. Jadi ya, penambahan permintaan melebihi penambahan penawaran. Nah, ini penambahan permintaan mana? Penambahan permintaan ini. Ya, dia bergeser ke. Tapi si penawaran bertambah juga, tapi penambahnya sedikit gitu ya. Ini kondisi di mana ya penambahan permintaan ya melebihi daripada penambahan penawarnya, kemungkinan pertama seperti itu. Jadi ya ini sifatnya berarti apa namanya inelastis. Si permintaan bertambahnya banyak, sementara supply bertambahnya sedikit. Ya, harga akan naik ya, harga akan naik. Kenapa? Karena penambahan permintaan. Oke. Kemungkinan kedua ya sebaliknya ya. Kemungkinan kedua sebaliknya di mana kita lihat di sini ya, penambahan penawaran ini melebihi penambahan permintaan. Biasanya harganya turun ya dari P ke P1. Karena di sini ya yang hijau ini adalah penawaran. Penawarannya bertambah ini ke atas. Kemudian ini akan melebihi penambahan permintaan. Permintaan akan sedikit. E-nya bergerak dari E ke S. Ini apa namanya kondisi pasar kemungkinan yang ke. Nah, ini adalah sama besar gitu ya. Kalau sama besar ini biasa memang nggak berubah harganya ya. Pembelinya nambahnya 10, yang berjual nambahnya 10. Nah, ini umumnya biasanya harganya tetap, kita mengalami perubahan harga ini kan. Yang berubah tingkatnya sama. Ini kemungkinan ke. Itu yang bisa terjadi pada pasar ya, terkait hukum permintaan penawaran. Nah, baik kelas, kiranya itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya, apabila ada pertanyaan, ada yang ingin dicari pemahaman lebih dalam, silakan kita buka diskusi di ruang WA maupun di kelas nanti. Dan yang bisa kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat. Ya. Ucapkan bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Billahi bisabil haq, fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali.